Gua melakukan pendakian bersama makhluk halus yang menyerupai wajah teman-teman gua. Sedangkan bang, teman-teman gua yang asli itu mereka melakukan pendakian melalui jalur Cibodas. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Di kesempatan momen kali ini gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Bogor nih. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam nih Bang Puji. Selamat malam bang. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik bang. Nah di segmen kali ini lu pengen membawakan cerita lu di gunung mana nih Bang? Gunung Gede bang. Di Gunung Gede pada tahun berapa nih? 2012 jalur Salabintana. Disimak video ini sampai habis nih teman-teman semua. Karena Bang Puji ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Silakan Bang. Siap. Jadi awal cerita gini bang. Awal cerita ini gue lagi nongkrong kan sama 4 orang teman gue. Nah kebetulan mereka itu memang hobi pendaki. Nah, karena gue susah ya kalau diajak mereka untuk melakukan pendakian tuh susah. Bahkan gue belum pernah mendaki lah sama sekali. Nah mereka ini yang berempat ini teman gue ngecengin gue bang. Nah ceng-cengin gue lah, dianggap lemah gitu. Di situ gue harga diri dong. Nah, sebagai laki-laki gue nggak mau diceng-cengin terus. Ya udah, akhirnya gue mutusin untuk ikut. Kita akan melakukan pendakian via Salabintana. Sudah diputuskan kan. Kebetulan, oh ya gue maaf bang ya, gue belum sebutin nama teman-teman gue ya. Ya satu ada Aris, ada Dani, ada Ricky, ada Wisnu. Nih 4 orang teman gue ini memang basicnya pendaki bang, jadi mereka memang hobi mendaki lah, kecuali gua. Kita janjian itu di, kalau tidak salah di Salabintana itu hari Sabtu bang. Titik awal ketemu di Salabintana karena gua kan kampung orang tua kan di Sukabumi nih, jadi hari Jumat malamnya tuh gua ke Sukabumi dulu, ke kampung Nyokap lu ya? Ngomong nyokap gua, ke kampung nyokap gua nginep dulu di rumah keluarga gue di sana. Karena gue bangunnya telat, gue kesiangan, akhirnya gue nyampe base camp Salabintana itu sekitar jam 10-an 10 siang. Pas gue nyampe, gue udah ketemu nih teman-teman gue yang berempat itu udah ada di warung. Mereka itu pas gue datang pada ngomel-ngomel lah sama gue. Wah lu lama banget sih, dasar lu kebluk ya tidurnya. Iya maaf kata gue tuh. Nah di situ gue beli air buat persediaan apa buat naik lah. Intinya gue air lah ya. Kalau makanan gue udah siap lah dari awal juga. Maaf bang sebentar nih, kan harusnya gue mengurusi maksi dulu kan ya. Harusnya ya perizinan dulu. Itu kita ngelewat aja pos bang, ngelewatin pos aja, ngeloyor gitu ya. Gue sempet tanya sama temen gue yang namanya Aris, Riz kita nggak izin dulu? Udah aman, gue udah beresin tadi gitunya. Udah gue urus, kita tinggal jalan aja. Ya udah. Nah, awal perjalanan kan masih landai ya, masih santai gitu. Masih medannya juga belum begitu berat lah. Gila amat ini. Tahu gini gue nggak ikut ngedaki ya. Kalau tahu medan jalurnya kayak gini gue nggak mau ikut ngedaki ya. Aduh kacau gitu. Itu gue bang nyampe pos Cigeber ya. Pos Cigeber itu Juhur bang, hampir Juhur lah. Kalau dilihat di jam, gue lihat hampir 1:30-an. Nah, saking gue capeknya, karena itu kan pendakian awal gue asal mau duduk aja bang.
Cuman dimarahin gua sama teman-teman gua, lu jangan duduk, diri aja kalau mau istirahat, katanya. Emang kenapa? Gua duduk kan capek, katanya. Ih, banyak pacetnya, katanya, ntar bahaya deh, katanya. Tuh, lu lihat aja tuh apa di punggung lu, katanya. Sampai diginin kan, ini punggung gua nih, sama teman gua. Banyak pacetnya. Lu kalau mau istirahat di sini, lu diri, jangan duduk, katanya. Atau bersandar di pohon, janganlah, katanya. Oh yaudah. Di situ gua minum dulu. Kan gua namanya juga pendaki pemula ya bang ya, apalagi awal gua apa ya namanya dibilang capek banget gitu ya. Tapi gua nggak mau nunjukin rasa capek gua itu kepada teman-teman gua. Masih gengsi. Nah, gengsi lah, harga diri lah. Nah, gua minum. Tapi gua lihat 4 orang teman gua tuh kayaknya dia cuman diri-diri aja gitu, minum enggak, ngerokok enggak, kalau pokoknya makan cemilan enggak gitu, biasa aja gitu pada diri. Nah, si Aris ini bilang nih teman gua, gimana, siap nggak lanjut, katanya. Sebenarnya gua masih capek bang, masih capek banget, cuman kan malu lah gua, gengsi. Ya udah ayo lanjut. Di perjalanan ini kok ini kapan gua nyampe nya, akar melintang, waduh, sampai apa ya dibilang kapok gua bang. Kok dibilang kapok gua itu dalam pikiran gua, tahu gini gua ngedumel aja gua dalam hati, tahu gini gua nggak akan ikut ya. Mending di rumah. Gua enak nyantai gitu. Aduh, sampai pos Ciletik itu kalau nggak salah gua lihat di dulu kan handphone gua kan masih handphone jadul bang ya, belum Android kayak sekarang kan. Gua lihat di jam handphone gua tuh hampir 5:30 bang. Nah, break lah kita di pos Ciletik di situ. Sebenarnya 4 orang teman gua ngajakin ngecamp di situ. Mereka ngelihat kondisi gua, lu udah nggak kuat gitu. Udah ngecamp di sini aja. Ntar besok pagi kita langsung naik ke puncak Gede. Nggak usah kita lanjutin ke Surya Kencana, katanya. Fisik lu udah lemah bro, katanya. Gue nggak mau dibilang lemah, tetap ego gue tinggi. Apaan, gue nggak lemah, ayo lanjut. Memang ke Surya kan masih berapa lama lagi? Ya cepetnya 2 jam 2,5 jam lah, katanya. Masih sanggup gak lu? Sanggup gue, katanya tuh. Dengan nada gue ini kan, sanggup gue. Yaudah, botol kosong lu masih ada kan? Kata si Aris tuh, ada. Turun dulu, diantar gue masih Dani itu ke bawah ke Ciletik tuh ngisi air. Airnya segar banget, jujur aja bang, airnya segar banget di situ buat di perjalanan, katanya. Udah istirahat di situ sekitaran adalah 20 menitan kok nggak ya, 20 menitan dari Ciletik tuh. Pas gue udah ambil air kan, lanjut gue sampai simpang ke Gunung Gemuruh ya. Gunung Gemuruh. Nah di situ sempat jeda dulu karena jujur aja gue capek lah, nggak bisa dipungkiri gue capek. Nah tiba-tiba dari jauh gua dengar suara sayup-sayup seperti orang nangis. Tadinya gua nyangka kan, kata si Aris ini kan Surya Kencana udah deket nih dari simpang Gunung Gemuruh itu udah deket. Gua mikir ini suara pendaki. Nah cuman makin lama suara itu makin deket di telinga gue bang, sampai gue cengak-cenguk lah, lihat kanan kiri ke atas. Si Aris ini bilang sama gue, nyamperin gue, udah gak usah didengerin ya kayak gitu, yaudah kita lanjut, katanya. Udah deket kok Surkan, katanya. Oh yaudah Riz, lanjutin aja jalan. Nyampe lah gue di Surya Kencana Barat ya, jam 7-an lewat malam. Di situ mereka pasang tenda terus persiapan masak gitu. Nah karena gua capek bang, gak kuat, gua disuruh istirahat. Mereka yang masak, yang yang bikin kopi apa. Nah gua ganti baju terus, Ji kalau lu capek lu udah aja istirahat, biar kita yang masak, ntar kalau udah matang gua bangunin, lu tidur aja ya, kata gua tuh. Ya udah, gua istirahat di dalam tenda tuh. Gak lama kemudian pas masakan udah jadi kan, gue dipanggil lagi nih, yuk makan dulu, katanya. Makan dulu. Nah makan
ngopi-ngopi lah biasa, sebat lah bang gitu, ngerokok. Kata gue, ini Surya Kencana indahnya di mana katanya tuh. Nah mereka menjelaskan, nanti lu besok ngelihat keindahan Surya Kencana tuh seperti apa. Nah, karena malam makin larut, udara juga dingin, terus gue juga udah ngantuk karena capek bang ya. Ya udah deh, gue capek, gue mau tidur duluan, boleh nggak? Ya udah lu masuk aja, kita nanti juga nyusul lah katanya. Gue masuk duluan. Ya gue tidur lah bang ya, tapi gue ngedengar tuh teman-teman pada masuk tuh, mungkin mereka tidur udah capek juga tidur. Nah posisi gua si Aris, si Dani, Wisnu kan, nah tidurlah. Tiba-tiba suara tangisan yang gua dengar di deket gunung Simpang Gemuruh itu, suara tangisan cewek itu muncul lagi bang. Awalnya jauh tapi makin deket aja. Di situ gue nggak bisa tidur bang, sampai gue merem ayam bang. Merem ayam gitu gue. Takut gue, jujur aja gue takut banget gue waktu itu. Nah tiba-tiba gue ngelihat resleting tenda gue bang kebuka. Tapi setengah doang bang. Terus muncullah sosok kepala bang, cewek. Gua nggak tahu itu kuntilanak, nggak tahu apa, rambutnya terurai bang. Cuman kok untuk wajah gua kurang begitu jelas karena posisi kan gelap tuh. Itu di situ gua pura-pura tidur aja bang. Padahal gua takut. Gua pura-pura tidur aja. Dalam hati gue berdoa ayat-ayat pendek yang gue hafal ya bang, yang gue bisa. Si Aris tiba-tiba bangun bang, duduk langsung nunjuk makhluk itu bang. Maneh ulah ngaganggu budak ieu. Lamun maneh ngaganggu budak ieu, maneh urusan jeung kaula. Ayeuna buru indit, amun teu indit ayeuna maneh urusan yang kaula. Kalau di bahasa Indonesiain gini bang, itu kan bahasa Sunda ya. Kamu jangan mengganggu anak ini. Kalau kamu mengganggu anak ini, kamu berurusan dengan saya. Pergi kamu sekarang. Kalau kamu nggak pergi, kamu berurusan sama saya. Gue padahal ngelihat bang, karena gue tidur merem ayam bang, gitu. Gue nggak tidur sebenarnya. Tiba-tiba mau langsung hilang, raib gitu aja. Nah, si sleting itu kan kebuka setengah ya, langsung ngeret, tutup lagi. Nah, udah gitu si Aris yang gue pandangan gue, dia langsung balik tidur lagi. Situasi aman lah gitu, aman. Gue nggak dengar lagi suara tangisan, nggak ngedengar suara apa ya, pokoknya hening lah, aman lah bang ya. Nah tiba-tiba bang, gue ngedengar langkah suara kuda bang. Kayak kereta kencana lah ya, kuda gitu. Sama langkah kaki yang kayak banyakan orang rame gitu bang. Jadi yang gua denger ini, jadi si suara dalaman kuda itu tuh kayak muterin tenda gitu bang. Kayak bolak-balik di sekitaran tenda gua. Sama suara langkah kaki itu kayaknya muternya di area ini aja gitu. Area tenda, sekitaran tenda gua lah gitu. Waduh, apalagi ini? Waduh. Ya Allah, gue mau nangis bang, mau nangis gue. Sekarang gue kabur dari tenda juga, gue mau turun, gimana turunnya gue sendiri, nggak berani gue kan. Terus udahlah, gue menjemin mata aja tuh, gue perem-peremin mata, gue coba untuk tidur, gue berdoa dalam hati hingga sampai gue terlelap tidur.
Dan gue dibangunin itu sama teman-teman tuh setengah 6, karena kita persiapan mau naik ke puncak gede. Gue kan dibangunin nih sama teman-teman tuh, yuk bangun katanya. Persiapan dulu tuh, kita kan bentar lagi mau naik ke puncak gede, lu kan pengen tahu puncak gede kayak gimana katanya, biar lu gak penasaran. Oh iya gitu. Nah, cuci muka lu tuh di sebelah sana tuh, di situ ada sungai kecil tuh, mata air tuh di situ. Ya udah, kan nama juga baru bangun tidur bang ya, gua pakai handuk ya, gua jalan aja gitu. Sebelum gua nyampe ke sungai itu, ke tempat cuci muka ya, gua ketemu pendaki bang, teman kerjaan gua, si Asep. Dia mendaki sama temen-temennya gitu. Si Asep ini dulu teman sepekerjaan sama gua. Nah, emang sih dulu si Asep itu sering ngajakin gua untuk naik ke gunung, cuman gua tolak. Si Asep pun kaget pas ngeliat gua mimpi apa enggak, kata si Asep, lihat lu ada di Surya Kencana. Nah, kata gua tuh, enggak lah, gua nyata gua ada di Surken nih, kata tuh. Lu sehat kan, kata si Asep ke gua. Ya gua sehat lah. Enggak, gua kirain sakit, kan lu dari dulu nggak pernah mau diajakin naik ke gunung. Tiba-tiba lu ada di sini, katanya. Enggak, gua diajakin teman-teman. Di mana tendanya? Tuh sebelah sana, katanya. Gua mau cuci muka dulu ya, katanya. Oh ya udah, katanya. Jalan lagi tuh, gua ke tempat mata air itu, cuci muka lah gua di situ. Pas gua balik, si Asep manggil lagi, "Ci, mampir dulu ke tenda gua," katanya. Nah, mampir dulu lah, gua kenalan lah sama teman-temannya itu. Udah ngopi di sini dulu, katanya. Enggak gua sama teman-teman kan udah dibikinin gitu. Tenda lu belah mana sih? Gua tunjukin tuh arah tenda gua tuh, tenda gua. Nah, kan ya si Asep sama teman-temannya ngelihat, oh yang sana, katanya. Iya. Lu berapa orang? Berlima sama gua. Serius lu berlima, katanya. Cuman teman-temannya Asep pada gini. Oke. Kayak semacam ngodein temennya gitu ya. Pada kata gua, kenapa? Iya, gua berlima. Serius lu berlima? Serius. Ya serius, kata gua. Ntar gua jam 7-an lah mau ke puncak gede. Udah lu bareng gua aja. Si Asep tadinya maksa gua untuk ikut rombongannya kan. Kata gua, enggak gua nggak enak lah sama teman-teman gua, katanya. Masa gua naik sama teman-teman gua ke puncak gedenya sama lu, katanya. Dan ntar ketemu di atas aja. Yaudah Ji, gua duluan. Ntar kita ketemu di atas ya. Nah, ya. Ini gua balik lagi kan ke tenda gua. Nah, teman gua yang namanya Ricky kan nanya, "Lu ngobrol sama siapa di sana?" Itu teman kerjaan gua dulu, katanya. Dia ngedaki sama teman-temannya, mau ke gede, bentar lagi mau ke puncak, kata gua tuh, mau naik ke puncak, katanya. Oh yaudah, lu makan dulu aja Ji, biar ada tenaga, katanya. Nah, gua kan sempet nanya kan, emang dari sini ke puncak gedenya masih lama enggak? Enggak, deket kok, katanya. Oh yaudah deh, gitu. Gua makan dulu, biasalah, siap-siap lah. Nah, dasar gua ya bang ya, namanya juga pemula, pendaki awal, pas mau naik, gua bawa carrier gua. Sampai gua sama teman-teman diginiin, lu mau ngapain bawa carrier? Ya ntar takut hilang gimana? Aduh, gua diketawain bang di situ bang. Abis gua diceng-cengin tuh. Udah simpen aja, bawa aja seperlunya, katanya. Akhirnya kan gua memang bawa tas kecil tuh bang ya, gua bawa air aja gitu. Udah lah, langsung lah gua jalan lah ke arah puncak gede itu. Cuman medannya bang, anjir, namanya juga pendaki baru ya, dikasih medan kayak gitu, ngoh-ngohan gua. Tapi alhamdulillah nyampe lah gua ke Tugu puncak Gunung Gede. Nah, disitulah gua melihat keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Kebenaran juga kondisi cuaca sangat bagus. Oke. Nah, seneng lah gue di situ, gembira lah gue. Akhirnya gue bisa juga ya naik ke Gunung Gede gitu ya. Di sebelah arah sana, teman gue yang satu si Asep ini, yang satu kerjaan dulu sama gue, manggil gue bang. Gini nih gue pengen. Nah, gue izin dulu sama mereka kan. Riz, gue nyamperin teman gue dulu ya
manggil tuh, ya udah samperin aja katanya, samperin. Nah biasalah ngobrol, gimana Ji di puncak nih, wih mantep kata gue tuh, keren kan, dari dulu coba lu ikut sama gua katanya. Iya kata gue tuh. Lama lah gua ngobrol sama rombongan si Asep kan ya. Nah bro, gua balik lagi ke teman-teman gua ya, nggak enak gua. Oh ya udah katanya, hati-hati Ji katanya, kata si Asep ke gua. Oh iya. Pas gua balik jalan lagi ke arah teman-teman gua udah nggak ada bang. Oke. Gua pikir gua tinggalin. Wah, mana teman-teman gua? Kan tadi pada duduk-duduk di sini. Terus gua lihat tuh ke arah bawah, teman-teman gua lagi turun bang, ke arah jalur bawah, ke arah bawah tuh, ke arah Surken, ke arah Surken lagi pada turun kan. Gua manggil kan, Riz, gua teriakin Riz gua. Nah 4 orang temen gue cuman ngebalik badan, ngatap gue cuman ngelambain tangan gini bang. Kan gue tungguin kan, pas gue mau ngejar mereka, tarik tangan gue masih Asep, tarik, awas tuh jatuh katanya. Lu mau kemana Ji katanya, gue mau susul teman-teman gue itu tuh katanya, lagi turun ke bawah. Udah gampang lu turun sama gua katanya. Mungkin temen lu karena udah biasa kesini, mungkin bosan, mereka balik duluan. Nah mungkin mereka ninggalin lu karena ada gua katanya. Gua pikir oh ya juga sih ya, ya udahlah. Akhirnya gua turun kan bareng rombongan Asep. Nah, turun gua ke Surken lagi, kaget gua bang, di tenda, nyampe tenda teman-teman gua pada nggak ada. Cuman ada tenda sama tas carrier gua doang. Barang-barang temen gua pada nggak ada. Nah, emosi kan gua di sini. Di situ gua emosi kan. Anjrit, gua dikerjain nih. Kerjainnya nggak kira-kira banget gua. Ditinggalin di gunung, udah tahu gua nggak tahu jalur. Emosi kan gua. Nah, si Asep nyamperin. Kenapa, Ji? Ini teman-teman gua pada ninggalin. Udah lu tenang aja kan ada gua di sini. Ntar lu turun sama gua, sama rombongan gua. Berarti kata gua lu kan, gua mikirnya gua turun lewat jalur Salabintana lagi kan ya. Kata si Asep, kita lewat Cibodas aja, jangan jalur ke situ. Pokoknya lu balik sama gua, aman sama gua, tenang aja, gak usah khawatir. Ada gua di sini kata dia. Oh iya siap. Udahlah. Gue ikutin si Asep. Nah, beres prepare semua nih, teman-temannya Asep semua beres-beres, akhirnya kita turun lah bang, lewat jalur Cibodas. Nah, aman lah gue, cuman hati gue ngedumel, gue dikerjain gini amat ya, sampai ditinggal. Kalau benci ya ngomong lah benci sama gue, nggak usah ngerjain gue kayak gini. Nah, di kandang badak biasa lah bang, break dulu, ngopi-ngopi dulu di situ, santai dulu lah gitu di situ. Nah, adalah sekitar kalau nggak salah 15 menitan lah gue istirahat di situ, lanjut jalan. Pas mau masuk pos kandang batu bang, gue lihat teman-teman gue yang berempat lagi naik ke arah atas. Jadi gue ketemu di jalur, jadi gue sama rombongan Asep turun ke bawah, temen si Aris, si Dani, si Ricky sama si Wisnu lagi naik ke arah atas. Oke. Emosi kan gue di situ. Maneh yang mau izin ke orang, ulah kieu carana. Ngomong langsung. Maksudnya, lu kok benci sama gua, nggak suka sama gua, bukan gini caranya. Ngomong sama gua langsung. Nah, si Aris kan bingung lihat gua. Ari maneh iraha naik lagi, lewat mana maneh naik? Lu kapan naiknya? Terus lu jalur lewat mana? Nah, kan gue asing gue. Kan kita bareng-bareng kemarin lewat jalur Salabintana meren. Terus kita kan ngecamp di Surken. Terus kita nanjak bareng ke atas, ke Gede. Terus lu ninggalin gua. Ji, diam dulu. Akhirnya kan si Asep udah sabar, nenangin gua.
Kan gue di situ cekcok lah, gue emosi lah. Nah, Ji, lu sabar dulu. Biar dengar dulu penjelasan si Aris ya, Bang Aris. Riz, jelasin sama si Puji. Jadi gini Ji, kata si Aris. Kan memang kita udah janjian untuk ketemu di Salabintana. Cuman waktu anak-anak pada ke rumah gua, mutusin kita untuk jalur Cibodas. Jalur Cibodas. Gua itu nelponin lu. Cuman nomor lu nggak aktif. Akhirnya nelponin gua, justru gua yang nelponin lu. Nomor lu nggak aktif. Terus gua langsung berangkat ke Salabintana dan ketemu kalian di warung. Ji, gua tuh baru naik dari jalur Cibodas. Hari ini tuh baru naik. Kalau nggak percaya, ayo kita turun lagi ke Cibodas. Kita periksa di Posimaksi. Data kita naik kapan gitu. Di situ si Asep nenangin gua, sabar dulu, sabar. Ntar Ji, Riz, Ji, kita kalau Aris mau lanjut ke Gede, mangga. Puji tapi tetap turun sama gua. Tapi kok kita mau turun bareng-bareng, ayo. Kita ntar gua ceritain yang sebenarnya di bawah. Kata si Asep. Akhirnya Aris, ya udah deh, kita turun aja. Sambil ngebuktiin bahwa kita baru naik hari ini. Udah kita turun sampai base camp ya Bang ya. Terus nah si Aris ini ngajakin gue ke Posimaksi untuk pembuktian database bahwa dia baru naik nih hari ini. Nah, di situ gue bingung kan Bang. Ya udahlah, udah gitu si Asep ngajakin kita untuk ke warungan ya di base camp sambil ngopi, diterangin lah sama Asep. Jadi gini Bang, kata Asep kan nanya, gue kan nanya sama lu Ji, lu naik berapa orang? Berlima. Lu kan nunjuk ke arah tenda lu. Cuman di tenda lu kosong bro, katanya. Waktu gua jalan ke atas, ke puncak, gua cuman lihat lu ketawa-ketawa sendiri aja. Bahkan pendaki lain juga ngeliat lu, mikirnya lu tuh orang stres. Di Gede pun sama. Jadi kita ini saksinya teman-teman gua memperhatiin lu tuh ngomong sendiri. Cuman kita diemin dulu gitu. Jadi lu tuh mendaki sendiri bro. Gokil banget. Terus lu makanya waktu lu mau nyusul katanya temen lu udah pada turun, lu mulai nyusul, gua tarik, nggak ada siapa-siapa di situ. Di situ gua diem. Udah gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi Bang. Terus yang ngedaki sama gua kemarin siapa? Ya gua gimana ya, percaya nggak percaya gitu ya. Tapi waktu gua naik ya jelas gua sama teman-teman gua itu. Setelah gua tahu kebenarannya bahwa gua di atas itu, udah jelaskan ya masih Asep ini, gua kayak orang gila katanya, ngobrol sendiri, ketawa sendiri gitu. Ya udahlah kata gua tuh, mungkin kata Asep, mungkin penghuni jalur Salabintana yang nemenin lu naik ke atas. Setelah selesai dari situ ya akhirnya si Aris mutusin untuk nggak jadi naik. Kita langsung lanjut pulang aja Bang gitu. Cuman sampai sekarang masih jadi apa ya, pertanyaan bagi gua. Bahwa saja pada saat itu lu naik gunung sama siapa nih? Sampai sekarang masih sampai sekarang masih apa? Wah, oke banget sih. Ya. Hingga akhirnya lu kembali ke rumah dengan selamat. Alhamdulillah, gue selamat. Oke nih Ji, kita tahan dulu nih Ji ya. Kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Siap. Oke nih Ji, pendakian Gunung Gede ya via Salabintana di tahun 2012 nih. Gua sempet nggak berpikir juga nih, kok bisa terjadi kayak gitu ya? Aneh menurut gue sih aneh. Dari awal perjanjian lu sama teman-teman lu ini jalur Salabintana ya, lu udah kontek-kontekan ya. Iya. Dan tadi juga sempat lu menjelaskan bahwa saja
Ini pendakian first time lo atau pendakian pertama lo nih? Betul. Dan tadi sempat dibilang nih, kita dibilang tadi ya, lo udah komplit banget tuh, udah beli apa aja tuh buat siap buat mendaki gunung. Semua bang. Semua gue udah apa? Karena gue gak mau dibilang apa ya lemah, terus gue akhirnya dengan pede gue beli aja alat pendakian semua bang. Namanya masih muda ya, masih belum bisa menahan hawa nafsu dan ego sih. Karena menurut gengsi gua. Pasti sih. Gue juga kayak gitu pasti, ikut juga. Iya. Ngikut lu, enak aja gue dibilang lemah, gue nggak mau, gue harus ikut. Iya. Gitu ya. Perjanjian di awal di Harihan ya, di warung Salabintana nih. Di salah satu warung di jalur Salabintana nih. Lu sempet ngontek teman lu dulu nggak sih? Di rumah gue ngontek, di rumah keluarga gue teleponin tapi nggak aktif, nomor mereka tuh nggak aktif. Dan akhirnya lu berpikir ya udah gue kesana aja. Sana nih. aja dulu. Ya. Kalau misalkan nggak ada, gue balik lagi aja ke kampung gue. Dan ternyata pas lu sampai ada. Lagi pada duduk-duduk biasa. Kayak kita biasa nongkrong gimana sih bang? Gitu, biasa aja. Sampai mereka juga ngedumel, telat lu gitu sampai gitu. Tadi kan sempet di awal perjalanan nih, pas ngelewatin pos Simaksi via Salabintana ya. Betul. Dan si Aris ini sempat bilang, udah nggak usah, udah gue urus semua gitu. Iya. Berarti lo naik dari situ nggak lapar ya, nggak laporan ya? Enggak, justru kan sampai ngomong dulu, kita nggak izin dulu kata-kata, apa tugas di sini. Udah udah urus, kita tinggal jalan aja tanya. Gua nggak mikir yang aneh-aneh, namanya juga pendaki baru kan ya, nggak tahu, belum ngerti lah waktu pada saat itu gua belum paham. Jadi gua ngikutin aja. Dan lu masih berpikir bahwa saja nih rombongan temen lu ini emang bener-bener temen lu nih. Iya. Pada saat itu ya. Ya memang gayanya semua. Dari mulai pakaiannya, bajunya mungkin semuanya temen lu nih. Iya teman gua. Tapi lu nggak ngeliat keanehan, salah satu keanehan nggak itu pas waktu di perjalanan itu? Mereka nggak makan cemilan, nggak minum aja bang. Kan kalau gua kan tiap berhenti nih break nih, gua kan minum kan ya. Kok mereka biasa aja, diri aja, nyantai aja gitu. Ada yang gua mau tanya nih, si Aris ini ngerokok apa enggak? Merokok. Dan pas melawan pendakian sama lu, dia nggak ngerokok? Enggak, mereka tuh cuman kayak ngobrol-ngobrol kecil lah, biasa gitu, ngobrol-ngobrol kecil. Kok gua kan capek bang ya, minum. Cuman gimana, masih kuat nggak? Cuman nanya aja gitu. Pos Celetik itu mungkin udah mau maghrib nih. Iya udah mau maghrib. Gua lihat di jam di handphone sekarang lah ya. Udah pengen maghrib lah ya, udah mulai gelap nih. Udah mulai gelap. Nah di sini lu sempet ngambil air nih. Iya. Itu nggak ada gangguan sama sekali, nggak ada apa? Maksudnya kayak teror gitu nggak ada? Nggak ada sih, aman aja gitu. Aja. Lu masih nggak berpikir bahwa saja 4 orang ini bukan temen lu nih? Masih, lu berarti tetap berpikir ini temen lu? Gua tetap. Gimana sih tingkah lakunya bang? Teman satu tongkrongan gitu. Sama aja berarti lu naik gunung ini cuma sendiri nih ya? Iya. Ditemenin sama 4 orang makhluk ya yang menyerupai gitu ya? Ya wajah penunggu via Salabintana mungkin ya. Nah ada yang gokil lagi nih, lu sempat ngedenger suara teriakan atau tangisan nih? Iya bang, itu di awal di persimpangan Gunung Gemuruh ya, yang mau ke Gunung Gemuruh ya. Nah, di situ awal sayup-sayup dari jauh sih bang, cuman makin lama makin dekat gitu. Dan akhirnya lu sempet ditepok sama si Aris ini? Ya. Jangan didengerin suara kayak gitu mah, udah biarin aja, cuekin aja lah katanya. Dan lu masih bersifat biasa aja tuh? Biasa aja, tingkah laku mereka seperti biasanya bang. Gaya mereka, cuman anehnya ya gitu. Gua nggak, jujur aja, gua pas di tenda itu ya, di Surken, cuman, nih gua udah bikinin makanan, nih susu jahe gue inget tuh. Ini susu jahe buat ngegetin badan. Nah, cuman mereka, gue jujur aja sih, gue pikirnya mereka udah makan duluan. Dan lu nggak ngeliat aktivitas mereka makan mungkin ya? Enggak, karena gue capek bang dalam tenda terus bang. Dan 4 orang temen ini di luar tenda ya? Jelang jam berapa gue nggak tahu, mereka pada masuk. Posisi gue pas lagi tidur memang, pas mereka masuk gue ngeliat mereka pada masuk. Udah, gua tidur aja nyaman. Berarti pas di malam itu posisi lu mendepani tenda ya berarti? Iya, mendepani tenda. Lu tidur agak gini dan di depan itu pintu tenda ya? Iya, pintu tenda. Nah, di sini ada kejadian yang gokil sih menurut gua. Dari mulai buka sleting dan tiba-tiba nongol kepala, rambut panjang. Iya, sosok ya dibilang kuntilanak, ya seperti kuntilanak emang ya. Jaraknya deket dong, Ji? Iya, Bu. Ya deket, cuman gua seluasnya tenda, ukuran 4/5 berapa ya, sih ya? Ya depan muka gua banget bang.
Cuman di situ gue pura-pura tidur bang, padahal gue ngeliat gitu. Sampai teman gue yang namanya Aris itu bangun, nunjuk makhluk itu. Kayak semacam ditantangin gitu. Ya? Heeh. Kalau lu ganggu anak ini, lu bakal berhadapan sama gua. Nah, Istilahnya begitu ya. iya. Dan akhirnya dia mundur. Raib ngilang gitu aja. Terus resleting itu tiba-tiba langsung keret aja. Nggak ada orang yang Nggak ada. gitu. Nggak ada. Otomatis gitu. Otomatis gitu. Wah, gokil. Balik lagi. Jadi, gua kalau ada di keadaan kayak lu, gua nggak tahu lagi dah itu. Gue cuma pura-pura tidur bang, padahal mah gue sadar sama mata gue gini, merem-merem ayam. Orang yang baru pertama kali naik gunung atau first time nih dimulai pendakian, pasti malamnya itu nggak bisa tidur. Memang nggak bisa tidur bang. Iya. Susah lah. Susah gitu. Paling bisa tidur ayam sih. Iya. Mungkin apa yang lu rasain kayak gitu sama bener. Betul bang. Dan akhirnya berarti lu ngeliat jelas nih, bukan ngimpi ini nih. Jelas bang, si masuknya kepala ya kayak kuntilanak ya, rambutnya panjang itu jelas. Cuman untuk wajah gue agak samar dikit lah gitu ya. Cuman gue astagfirullahaladzim. Nah, hingga akhirnya teman gue itu yang nantangin makhluk itu. Nah, hingga setelah kejadian itu hening itu semua. Hening. Dan tiba-tiba terdengarlah suara kuda sama orang-orang kayak banyakan gitu jalan. Prajurit mungkin. Nggak tahu bang. Kita tahu nih, bos aja di alun-alun Surya Kencana itu emang sering banget orang yang kayak gitu yang ngelihat, atau apa sih, sering banget orang yang ngedenger, dan nggak sedikit juga sih yang bisa melihat juga. Iya, banyak sih bang ya. Nah, muterin tenda gua aja gitu. Area tenda lu ya. Di situ gua berdoa aja dalam hati, gua baca surat-surat pendek yang gua hafal sampai gua benar-benar terlelap tidur gitu. Oke. Hingga singkat cerita pagi hari nih. Iya. Dan temen-temen lu udah pada bangun nih. Udah, bahkan gua dibangunin. Udah pada bangun dan udah masak juga. Iya, gua disiapin tuh makanan buat lo. Gitu. Enak banget sih naik gunung begitu. Heeh. Bangun tidur kita bangun ada kopi. Tadinya gua mikirnya mungkin gitu. karena gua baru, gua dimanjain dulu gitu. Pikiran Dan gua. itu belum berpikir yang aneh-aneh tentang temen lu ini ya. Enggak lah, gitu. Nah, ada kejadian yang menurut gua apa sih ya? Beruntung atau gimana sebutnya nih, mungkin alhamdulillah sih ya. Lu sempat ketemu temen lu si Asep nih. Ya, teman kerjaan dulu. Oke. Enggak, lu gak janjian sama si Asep? Kagak. Tadi Justru Asep juga kaget ngelihat gua ada di alun-alun Surya Kencana. Nah, tadi lu sempat bilang bos aja si Asep ini sering buat ngajak lu buat naik gunung, tapi lu gak pernah mau. Gak pernah mau. Makanya dia kaget nih pas ngeliat lu itu. Iya. Setelah lu melakukan obrolan sama si Asep ini, lu sempat nunjuk ke tenda lu kan? Iya. Nah, logat atau gelagat teman-temannya si Asep ini pada Ya, gitu. kayak gimana gitu. Gua juga kayak gimana sih, kayak ada yang main mata, ada yang gini gitu. Dan Tapi nggak pada ngomong mereka. Dan ternyata setelah dibawa di kelas balik ya, kelas tuntas, itu sepi, nggak ada orang di tenda. Nggak ada orang. Wah. Jadi pas rombongan Asep mau naik ngelihat ke arah tenda gua tuh sendiri ketawa, ketewe gitu. Terus ada juga pendaki yang di Surkan itu yang bilang tuh anak stres ya katanya. Ada yang bilang bilang gitu katanya. Padahal lu itu ya sama teman-teman lu ya kan? Iya. Lu ngerasa sama teman-teman lu, tapi orang lain ngeliatnya itu Gua sendiri. lu sendiri. Dan sampai perjalanan ke puncak pun lu sendiri berarti ya. Perasaan gua sih sama teman-teman gua, tapi aslinya gua sendiri. Ternyata banyak banget ya. Banyak banget pendaki-pendaki langit nih, orang gila apa gimana? Gitu mungkin ya. Jadi nih pas di atas kan gua ngobrol kan ketawa-ketawa kan ya sama teman-teman gua tuh. Nah, rombongan Asep pada ngeliatin sebenarnya sampai Asep manggil-manggil gua gini gitu. Oke. Manggil-manggil lu supaya buat gabung ke rombongan Asep ya. Dan di sini untungnya si Asep sering naik gunung ya. Wah, dia makanya dia nggak langsung cerita nih, kayak ditahan gitu ya. Nanti aja di base camp gue ceritain. Dan ternyata pas setelah ceritain ternyata bener nih. Nah, lu sempet ini ya bang, pas turun dari puncak itu lu sempet ditahan sama si Asep ini ya? Iya, pas gua mau nyusul teman-teman. Karena ditinggal mungkin ya? Tarik tangan gua. Lu mau kemana? Itu tuh teman gua udah pada turun. Udah gampang, lu turun lah gua. Tenang aja katanya. Lu kan baru nih naik ke Gede, lu nikmati aja dulu. Gua pikir mungkin teman-teman lu udah bosan naik naik ke Gede, jadi mereka balik duluan ke ke tenda. Udah lu sama gua aja, ntar turun sama gua. Di situ gua ikut aja gitu.
ada kejadian unik yang menurut gua unik sih nih. Setelah lu panggil teman lu yang pasti turun ini ya, dia sempet lambaikan tangan. Iya, mereka pada ngebalik ke arah gua. Empat-empatnya? Iya, empat-empatnya pada gini nih. Tapi senyum gitu. Oke. Senyum. Nah, setelah melakukan pendakian nih, lu kan udah sampai puncak nih. Lu sempet menyesali nggak sih bahwa saja pendakian lu atau capek lu atau lelah lu nih setelah perjalanan kemarin nih? Maksudnya terbayar tuntas nggak nih setelah lu sampai puncak itu? Gue bahagia bang. Oke. Jadi perjalanan yang gue bilang capek terus gue ngeluh ya di jalan, gue jujur ngeluh bang. Kan jalur Salabintana tuh gimana ya, akar pohon tumbang terus harus ngolongin. Aduh. Dan banyak pacetnya. Banyak pacetnya. Tapi pas gue udah di puncak Gunung Gede, di situ gue nggak ada rasa nyesal. Bahkan jujur aja nih bang ya, gue sempat kalau dihitung gue udah hampir 4 kali melakukan pendakian Gunung Gede. Cuman yang pertama itu perdana lewat Salabintana ya. Yang selanjutnya gue lewat Putri sama Cibodas gitu ya. Yang lebih gampang lah lebih ya, gampang gitu ya, yang gitu. lebih maksudnya yang lebih nyata mudah. Jalurnya, banyak pendakinya juga. Iya, rame lah, rame gitu. Cuma ada 2 pilihan sih pas orang baru pertama kali naik gunung itu, ada pilihan 2. Yaitu yang pertama itu kapok, dan yang kedua nagihin. Lu nagihin termasuk orang yang kedua mungkin? Nagihin ya. Capek yang enak sih kalau menurut gua. Iya. Jadi gimana ya? Nggak bisa dibayar dengan apapun sih. Nah, makanya banyak banget nih teman-teman semua yang punya pemikiran yang apa sih? Bos aja cerita yang kayak gini tuh buat nakut-nakutin, padahal enggak. Jadi kayak gini loh. Kita nggak mau disebut senior, kita juga pemula, pernah melakukan pendakian gunung, nggak bakal tahu jawabannya. Kalau lu pengen tahu sendiri jawabannya, lu naik. Ya, Lu pasti tahu jawabannya. boleh sama Gunung Gede, tapi untuk pengalaman pasti semua pendaki berbeda. Gitu. Hingga lu memutuskan buat turun nih ya. Iya. Dan ternyata teman-teman lu si Aris yang ramean ini udah pada nggak ada tuh di tenda tuh. Lu ditinggal sendiri. Dan tinggal sama carry lu doang nih mungkin. Iya. Oke. Nah. Dan oh iya bang, maaf gue lupa. Ada keanehan sedikit. Yang tadinya gue lihat carrier gue bagus, pas gue turun dari Gede itu, dari puncak, carrier gue jadi kumuh bang. Oke. Jadi kayak gimana ya, carrier yang nggak carrier. Ini apa namanya, tenda gue salah lagi. Tenda gue ini jadi tenda kumuh gitu. Tenda kayak kelamaan gak dipakai. Kayak lama nggak diurus lah gitu. Itu tenda yang dibuka sama Aris bang. Waktu paginya gue lihat bagus. Dan di situ lu masih belum menyadari nih? Belum. Masih, ya lu berpikirnya lu ditinggal sama temen lu gitu? Oh iya, kan emosi gue bang. Jadi gue nggak mikir, wah tenda enggak, pokoknya dibantuin gue juga tuh Mas Asep tuh bongkar. Nah, udah prepare semua, udah turun dah. Sampai gue ngedumel nih, teman-teman brengsek amat ya. Kalau benci ya ngomong sama gue, bukan gini caranya gitu. Apalagi gue kan buta lah dari pendakian, maksudnya belum tahu. Gitu, belum ibarat tahu. kata baru mendaki gunung ya, gitu. First time udah tinggal kayak gini loh. Emosi yang ada emosi lah gitu. Ini mau ngerjain apa mau ngebunuh sih kalau menurut gue, kalau kayak gitu Ledak gue sampai berpikiran awas mau ketemu mau gue hajar. Gue udah berpikiran gue udah gitulah. Tapi di sini lu masih ditenangin sama si Asapnya. Tenangin gue masih Asap tuh kayak apa? Udah santai, ada gua bro katanya. Ntar di bawah sambil ngopi gue cerita lah cuma lu. Hingga singkat cerita lu melakukan perjalanan turun nih via Cibodas ya? Cibodas. Oke, dan berarti lu nggak lewat Salabintana lagi tuh? Nggak boleh. Nggak boleh sama si Asep ini? Nggak boleh gitu. Akhirnya lu turun bareng sama si Asep lewat Salabintana nih, dan di pertengahan perjalanan turun lu ini di kandang watu ya? Lu berpapasan sama teman-teman gua. 4 temen lu ini nih? Yang lagi diam naik ke atas. Iya, dia baru mau naik dan lu turun. Berarti kepapasan ini. Kepapasan di situ kan kok emosi kan. Emosi, dan pas gue lagi emosi gitu, 4 orang teman gue pada bengong kayak gimana ya. Kata si Aris ini, kalau lu kapan naiknya?
mungkin kayak bertanya-tanya nih dari pihak Aris, mungkin bertanya lu kapan naik, dan lu bertanya kok dia malah ada di sini gitu ya. Terus kan gue marah-marah, lu kenapa marah-marah nggak jelas katanya. Terus lu naik kapan, sama siapa? Gitu. Empat-empatnya bengong semuanya. Kan ya kan gue jelasin, kan gue naik sama lu kemarin lewat Surabintana. Ya. Gimana ya kalau gitu ya. Nah, hingga lu di tengah ini ya masih Asep Nah, ini ya. Asep lah penengah. Akhirnya udah jangan ribut di sini. Nanti Ji, gue terangin semuanya di bawah. Karena si Asep ini udah melihat langsung ya. Nah, akhirnya ya Asep bilang kalau Aris sama teman-teman gue mau lanjut ke Gede, silakan. Cuman Puji gue bawa turun ke bawah. Takutnya kenapa-napa lagi di atas ya kalau lu ikut juga. Akhirnya Aris, ya udah deh kita turun, sambil Aris juga membuktikan bahwa dia tuh baru naik hari itu gitu. Sekalian data laporannya ngecek supaya bukti buat gua katanya. Ya udahlah, akhirnya kita turun bareng. Sampai base camp, dan akhirnya semua di sini diceritakan lah sama Asep dan rekan-rekannya. Oke, nah tapi yang di sini lu sempet ini nggak? Tadi kan sempat bilang lu bos aja pas sebelum sampai Salabintana lu sempat ngontek si Aris ya? Iya. Dan si Aris pun sama ngontek lu juga? Iya, katanya Aris tuh malamnya tuh nelponin gua sampai pagi siang nelponin gua, tapi nomor gua nggak aktif. Mungkin ditelepon pindah jalur mungkin ya, mau dibilang kita nggak jadi lewat Salabintana. Mau ngabarin, Ji kita nggak jadi lewat Salabintana. Tadinya Aris mau ngasih tahu kita jadinya mau lewat Cidahu. Lu balik lagi aja ke Cidahu, mau lewat Cibodas. Lu balik dulu ke Cidahu ke tempat gua. Oke, biar bareng ya, biar bareng nanti gitu ya. Gitu. Besok kita berangkat dari rumah gua. Gitu, Bang. Dan spare waktunya mungkin itu sehari ya? Sehari. Jadi lu melakukan pendakian di hari Sabtu. Si Aris sama Aris ini teman gua yang lain Minggu. Waduh. Gua nggak bisa ngomong lagi sih, Ci. Gimana ya? Susah sih buat diterima sama nalar kita sebagai manusia nih. Iya, betul. Mungkin kan tadi yang bener apa lu bilang, setiap gunung itu sama, punya cerita masing-masing, tapi setiap pendaki itu berbeda ceritanya. Betul. Punya cerita masing-masing lah gitu, nggak mungkin semuanya sama. Betul, Bang. Dan di sini yang gue penasaran lagi tentang situasi lu saat di puncak ya. Yang tadi si Aris bilang lu sempat ngomong sendiri gitu ya. Asep ya, pas si Asep bilang lu sempat ngomong sendiri nih. Padahal situasi saat itu lu lagi sama teman-teman lu. Nih. Oke, berarti si Asep ini dan rombongannya nggak ngelihat? Enggak, dia ngeliatnya cuma gua aja ketawa gitu. Kayak apa? Ngobrol sendiri aja gitu, Bang. Dan untungnya makhluk yang menyerupai teman lu ini baik ya, maksudnya nggak mencelakakan lu gitu. Iya, alhamdulillah nggak mencelakakan gua gitu. Tapi lu sekarang sering naik gunung lagi, Ji? Sering naik gunung. Nah, terakhir kan naik gunung tahun berapa tuh? 2020, Bang. 2020. Dan tadi lu sempat bilang juga nih bos aja abis lebaran nanti ya. Lu Insyaallah sempet mau diajak sama si Asep nih. Sama si Aris ya. Nah, kita insyaallah tanggal 15 Gunung Mei Ciremai ya. Mau ke Gunung Ciremai jalur Linggarjati. Mungkin teman-teman semua yang mungkin yang naik di tanggal itu ya. Iya. Kali kalau ketemu lu ajak ngopi aja Bang ya gitu ya. Siap. Oke nih Bang Puji, dan thank you banget nih lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di besok pagi nih. Dan mohon maaf banget nih, gue cuma bisa mengundang, belum bisa menjamu sebagaimana layaknya tuan rumah yang baik. Siap. Jangan kapok ya Bang ya. Wah enggak lah Bang. Dan thank you banget nih, lu udah menyempatkan diri lu datang ke sini nih dari Bogor lo. Jauh banget lu dari tadi ya pas buka puasa ya. Iya. Dan kita baru syuting di jam 1:30. Gokil banget Bang ya. Oke nih Ji, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Ya buat teman-teman para pendaki, bahwa saja kalau kita melakukan sebuah pendakian, kita harus ikuti aturan, jaga sikap, adab kita harus dijaga, dan jangan lupa jangan buang sampah sembarangan. Jangan mengotori alam kita, karena alam kita itu sudah indah. Nah, cukup Bang. Itu gitu aja ya berarti.
Gak mau punya quote gitu atau penutupan gitu. Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah. Hanya dengan seperti itu kita bisa menyatu dengan kehidupan yang lainnya. Oke, mungkin itu aja dari gue Bang Mange dan juga lu Ji ya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.